Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku anggota kegiatan penelitian yaitu Afifah Rafidayanti akan memaparkan terkait penelitian yang berjudul Studi Penerapan Multi-Objective Optimization Design atau yang disebut MOOD pada rancang bangun struktur kapal. Penelitian ini termasuk pada skema penelitian tesis magister tahun 2024. Latar belakang permasalahan dana dan metode itu sendiri dari latar belakangnya dalam industri perkapalan, desain struktur kapal memiliki peran yang krusial, apalagi dalam menentukan keberhasilan operasionalnya. Diperlukan sebuah inovasi untuk dapat menjamin struktur kapal itu kuat dan memiliki berat yang minimum untuk menekan cost-nya itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk mengoptimasi struktur midship kapal guna mendapatkan berat konstruksi yang minimum, namun kekuatan konstruksi yang maksimum. Penelitian dilakukan untuk satu blok lambung kapal yang berada di bagian paralel middle body. Untuk permasalahan penting yang dihadapi yaitu meminimalkan berat dan memaksimalkan kekuatan itu merupakan hal yang saling bertentangan pada proses penentuan ukuran struktur kapal. Kemudian metode yang digunakan yaitu pendekatan melalui multi-objective optimization design untuk mencapai keseimbangan dari dua karakteristik yang saling bertentangan tersebut. Dana yang diperoleh yaitu 35 juta. Kemudian untuk kegiatan yang telah dilakukan, hasil dan potensi keberlanjutannya, di sini kegiatan yang telah dilakukan yaitu pembuatan user interface untuk isian data input dibuat dengan GUI di MATLAB. Ada 4 kriteria yang akan dimasukkan untuk memulai proses optimasi ini, yaitu main dimension, preliminary design, structural design, dan material properties. Kemudian ada nanti sebagai output yaitu plot model 2 dimensi dari penampang melintang midship kapal. Seperti itu. Kemudian untuk hasilnya diperoleh penurunan berat konstruksi dari konstruksi existing ke konstruksi kapal yang dioptimasi sebesar 5,36% dari nilai sebelumnya. Berat sebelumnya sekitar 200 ton dan berat model kapal yang dioptimasi sebesar 190 ton. Di sini ada beberapa variabel yang dioptimasi yaitu ketebalan pelat lambung kapal dan juga ukuran profil pembujur dari lambung kapal. Kemudian potensi keberlanjutan hasil penelitian yaitu melakukan pengujian program menggunakan data kapal lain dengan sistem konstruksi yang melintang, karena pada penelitian ini sistem konstruksi kapalnya itu yang digunakan yaitu sistem konstruksi memanjang. Sehingga perlu dilakukan uji data untuk sistem konstruksi yang melintang. Yang kedua yaitu melakukan analisis kekuatan teku atau buckling. Luaran dan level TKT, luarannya yaitu telah diseminarkan pada International Seminar on Ocean and Coastal Engineering, Environmental and Natural Disaster Management, ISOCEN, pada tanggal 27 November yang lalu di Surabaya. Untuk level TKT-nya itu tingkat 3. Kendala, faktor pendukung, dan solusi. Untuk kendalanya yaitu penyesuaian satuan dalam perhitungan modulus, karena ada beberapa output yang hasilnya itu dalam bentuk meter dan ada yang dalam bentuk milimeter. Jadi perlu detail yang lebih untuk menyesuaikan hasil perhitungannya. Kemudian faktor pendukungnya yaitu
penggunaan software MATLAB yang memungkinkan untuk merancang pemodelan UI secara langsung melalui fitur GUI. Jadi dari MATLAB sendiri telah menyediakan option untuk dapat mendesain UI secara langsung tanpa adanya software ketiga yang digunakan. Dan solusinya dilakukan pengecekan secara detail untuk setiap proses perhitungan dan melakukan komparasi hasil perhitungan dengan data dari kapal existing yang sudah ada. Berikut dokumentasi kegiatan, ada rapat koordinasi kegiatan penelitian yang dihadiri oleh para anggota dan ketua anggota, kemudian ada upgrade komputer fasilitas penunjang kegiatan optimasi, lalu ini presentasi pada seminar ISOSIN di Surabaya, dan yang terakhir ini dokumentasi dari proses pengerjaan optimasi struktur kapal pada software MATLAB. Bukti unggah dokumen di Bima dan Simple TS. Ada SPDB yang telah serapan anggaran biaya sebesar 100% dari dana yang disetujui 35 juta. Kemudian ada bukti upload dokumen di Bima, ada bukti upload dokumen di Simple TS, dan ada bukti upload dokumen di Teknobrief. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.